Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Seputar informasi Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan dalam Jurnal Kotim. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kebakaran lahan kembali terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, tepatnya di Kelurahan Bamang Barat, Kecamatan Baamang. Kebakaran lahan yang diduga terjadi atas unsur kesengajaan itu, pemirsa, lokasinya cukup dekat dengan lingkungan sekolah. Sejumlah relawan yang tergabung dalam kelompok milenial tanggap bencana, Rabu 4 Januari sore berjibaku memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di Jalan Kertabumi, Kelurahan Baamang Barat. Para relawan dengan sigap melakukan upaya pemadaman sebab kebakaran lahan tersebut terjadi cukup dekat dengan sebuah bangunan sekolah, yakni Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Sampit. Dengan peralatan dan kemampuan yang dimiliki, kelompok relawan menghalau api yang membakar lahan agar tidak meluas. Ada dugaan terbakarnya lahan terjadi atas unsur kesengajaan dengan tujuan untuk membersihkan atau membuka lahan. Kebakaran di titik tersebut setidaknya sudah 2 kali terjadi dalam kurun waktu kurang dari 3 hari terakhir. Total luasan lahan yang terbakar mencapai hampir 1 hektar. Kami perkirakan sekitar hampir 1 hektar. Dari luas tanah itu lebar sekitar 20, sekitar panjang 600 meter. Kami sangat bersyukur dengan tanggapnya dari warga sekitar dan dari pihak kelurahan yang menginformasikan kepada kami bergerak. Sekitar jaraknya hampir 10-15 meter itu sudah bangunan sekolahan. Seandainya kalau itu terjadi angin kencang, kemungkinan besar akan merambah ke bangunan sekolah itu, kemungkinan bisa terjadi kebakaran juga. Itu kalau dari pantauan kami. Kalau dari antara kesengajaan dan ketidaksengajaan, kebanyakan daripada kebakaran lahan ini adalah faktor kesengajaan, di mana masyarakat pembakar lahan ini mereka terlalu menganggap remeh. Dia bikin api kecil, semak-semak yang dilewati oleh angin yang sangat kencang, itu yang memicu kebakaran lahan. Jadi itu memang Lurah Baamang Barat, Jainurul Arifin yang saat itu juga ada di lokasi kebakaran menghimbau agar pemilik lahan tidak membuka lahan dengan dibakar. Selain melanggar aturan yang ada, hal itu juga dapat merugikan orang lain terlebih jika lahan yang terbakar meluas. Warga dapat menahan diri di dalam membersihkan lahannya untuk tidak membakar. Jadi menahan diri untuk tidak membakar. Karena jelas apabila Anda membakar dan Anda diketahui melakukan itu secara sengaja, maka jelas hukumannya. Dan kami sudah meminta siang tadi waktu rapat koordinasi bersama Kapolsek dan Koramil Bamang Barat, kami sudah meminta agar untuk mencegah hal tersebut diantaranya adalah menangkap orang itu dan mengenakannya sanksi sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, jadi membakar itu adalah cara cepat, akan tetapi itu merugikan orang banyak. Untuk kesiapsiagaan dalam ikut berkontribusi menanggulangi kebakaran hutan atau lahan yang belakangan terjadi, sejak tanggal 1 Januari kemarin, relawan milenial tanggap bencana turut mendirikan posko siaga yang terletak di Kelurahan Baamang Barat. Masud Badarudin, Hayat TV. Seorang anak bernama Muhammad Anur di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur terpaksa harus putus sekolah karena terkendala biaya. Anur putus sekolah saat akan melanjutkan jenjang pendidikan dari sekolah dasar menuju sekolah menengah pertama. Informasi putus sekolahnya seorang anak laki-laki bernama Muhammad Anur diterima Bupati Kota Waringin Timur Halikinur yang pada Selasa 4 Januari pagi menyambangi kediamannya di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang. Bupati Halikinur mengunjungi kediaman Anur didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur Susiawati.
Kedatangan Bupati Halikinur disambut haru oleh Anur dan orang tuanya, Hendra Saputra, yang menceritakan jika Anur putus sekolah saat akan melanjutkan jenjang pendidikan dari sekolah dasar menuju sekolah menengah pertama. Hendra mengatakan jika putus sekolah putranya yang pernah menempuh pendidikan di SD Negeri 3 Baamang Tengah dan lulus tersebut dikarenakan terkendala ekonomi. Terkendala ekonomi. Penjahit. Ikutlah. Ekonomi ya. Jadi kan kada bisa melanjutkan sekolah anak. SDN Baamang Tengah 3. Lulus mau masuk SMP. Terus ya terhambat. Alhamdulillah ya kalau prestasinya sangat mendukung lah istilahnya kan. Kita sebagai orang tua bangga dengan anak prestasinya, dengan prestasi setinggi nilainya kan. Halikinur menginstruksikan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan Anur dapat kembali melanjutkan pendidikannya, sebab 12 tahun pendidikan wajib bagi anak dari jenjang SD hingga SMA merupakan tanggung jawab pemerintah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur Susiawati mengatakan, mengupayakan agar Anur dapat kembali melanjutkan pendidikan dan bersekolah mulai tahun ajaran baru pada bulan Juli 2023 mendatang. Sebagaimana diketahui ya, amanat undang-undang itu bahwa pendidikan dasar atau wajib belajar 12 tahun itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Bapak Bupati tidak menginginkan ada sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan SDM yang unggul, yang kompetitif. Ya, beliau tidak menginginkan ada putra daerah kita ini atau anak-anak kita yang masih dalam usia wajib belajar tidak bisa melanjutkan pendidikan. Nah, jadi pemerintah daerah dalam ini menyegerakan agar tahun ajaran ini, tahun 2022-2023, putra beliau bisa melanjutkan lagi pendidikannya, dan ini semuanya akan dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Kota Timur. Secara administrasinya nanti ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Timur. Selain memastikan Muhammad Anur bisa kembali melanjutkan pendidikannya, Bupati Halikinur juga akan membantu kebutuhan sekolahnya, termasuk sepeda untuk alat transportasi Anur dari dan ke sekolah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu pemirsa, berbagai tahapan terus dilakukan jajaran manajemen PT Hermes Sugar Indonesia atau HIS bersama Koperasi Mitra Tambun Bungai Mandiri. Salah satunya dengan mengukuhkan area lahan yang nantinya diperuntukkan bagi pendirian kawasan perkebunan hingga pabrik gula, yaitu seperti di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit pada Rabu 4 Januari tahun 2023. Menggunakan perahu kelotok dengan menyusuri sungai kecil yang ditumbuhi gugusan pohon nira, baik pada sisi kanan dan kiri, adalah satu-satunya sarana yang harus ditempuh untuk menuju salah satu kawasan area lahan milik kelompok tani di Desa Lampuyang. Setelah melakukan penyisiran sekitar 1 jam lamanya, kedatangan jajaran pengurus Koperasi Mekar Tambun Bungai Mandiri sudah disambut sekitar 100 warga Desa Lampuyang dengan menumpang menggunakan 9 perahu kelotok. Meski harus menembus semak belukar hingga setinggi 2 meter, di kawasan ini langsung dilakukan pengukuran lahan dan titik koordinat menggunakan alat GPS atau Global Positioning System guna mendapatkan hasil akurat terkait patok atau batas lahan yang dimiliki kelompok tani setempat. Saya pribadi sangat terharu kepada masyarakat Desa Lampuyang. Mereka sangat antusias untuk menyambut program yang ditawarkan oleh Koperasi Tambun Bungai Mandiri tentang kemitraan. Nah, dan terkait dengan adanya kegiatan hari ini, kami ini ingin ada kegiatan pembersihan lahan dan sekaligus pematokan antara batas lahan, yang mana batas itu luasan 1.400 ha dan sekaligus mengambil titik koordinat. Sementara itu, menurut salah satu pengurus Koperasi Mekar Tambun Bungai Mandiri, Sabri, menegaskan kegiatan hari ini sebagai cikal bakal sebagai tonggak sejarah bagi kesejahteraan masyarakat Desa Lampuyang ke depannya. Mengingat ini adalah
cikal bakal dan tonggak sejarah untuk kemajuan dan peningkatan strata ekonomi masyarakat di Desa Lempuyang khususnya dan Kecamatan Teluk Sampit pada umumnya. Harapan kita semoga apa yang telah dilakukan oleh anggota masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di lokasi lahan saat ini akan mendapatkan imbalan yang setimpal sehingga terwujudnya percepatan operasionalnya pembukaan kebun tebu yang diatasnamakan kemitraan antara Koperasi Mekar Tambun Bunga Mandiri dengan investor kita PT Hermes Sugar Indonesia. Sabri juga menyatakan bangga dan terharu atas tingginya semangat warga Desa Lempuyang yang mendukung penuh terhadap pembangunan perkebunan tebu hingga pabrik gula oleh investor PT Hermes Sugar Indonesia di wilayah ini. Normansa, Hayat TV. Masyarakat Desa Lempuyang, Kecamatan Teluk Sampit sangat antusias terkait rencana pendirian perkebunan tebu dan pabrik gula di wilayahnya. Mereka berharap akan menjadi penggerak pembangunan di daerah mereka sendiri. Harapan tersebut seperti diungkapkan salah satu warga Desa Lempuyang bernama Mursalin. Di sela-sela pengukuran area lahan yang rencananya akan didirikan perkebunan tebu sekaligus pabrik gula di wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Menurut Mursalin, selama ini masyarakat khususnya di Kecamatan Teluk Sampit mengharapkan adanya investor guna mengelola kawasan lahan tidur, baik yang dimiliki kelompok tani maupun masyarakat secara perorangan. Kehadiran investor tebu PT Hermes Sugar Indonesia yang bermitra dengan Koperasi Mekar Tambun Bunga Mandiri nantinya juga diharapkan akan mampu memberdayakan masyarakat Desa Lempuyang sehingga tidak menjadi penonton di daerah sendiri. Kami sangat mendukung sekali, Pak. Warga jangan sampai menjadi penonton. di daerahnya sendiri. Harus difungsikan Lahan-lahan tidur tersebut yang ada di sini. Hingga harapannya nanti ekonomi Iya, akan meningkat untuk menonjak masyarakat yang ada. Harapan yang sama juga diungkapkan generasi muda setempat bernama Rizal. Seraya optimis melalui pemanfaatan lahan tidur dalam skala besar tersebut turut berimbas guna meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Saya sangat apresiasi sekali terhadap ada pembukaan pabrik gula dan lahan tebu. Teruntuknya untuk masyarakat membuka lapangan pekerjaan dan memanfaatkan lahan yang terbengkalai. Ya. Dan memperbaiki perekonomian di masyarakat di Desa Lempuyang. Baik Mursalin maupun Rizal optimis keberadaan investor gula ini nantinya akan berdampak terhadap perputaran ekonomi yang luar biasa, yang manfaatnya akan dinikmati langsung masyarakat di Bumi Habaring Hurung. Normansa, Hayat TV. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Cilikriwut Palangkaraya mengimbau nelayan dan masyarakat di pesisir perairan Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah selatan untuk mewaspadai gelombang laut setinggi 3,5 meter. Perakirawan BMKG Cilikriwut Palangkaraya Chandra Mukti Wijaya di Palangkaraya, Selasa 3 Januari 2023, mengatakan selama sepekan mendatang masyarakat diminta mewaspadai potensi tinggi gelombang berkisar antara 1,5 hingga 3,5 meter di wilayah perairan selatan Kalimantan Tengah. BMKG juga menghimbau masyarakat pesisir dan nelayan atau warga untuk berhati-hati ketika beraktivitas di laut. Selain waspada gelombang setinggi 3,5 meter, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi adanya pertumbuhan awan konvektif atau awan cumulonimbus. Adanya awan ini menurutnya menjadi pertanda munculnya hujan intensitas sedang hingga lebat atau menimbulkan angin kencang, serta menambah tinggi gelombang di wilayah pesisir dan perairan selatan Kalimantan Tengah. Untuk kecepatan angin lanjutnya, dilihat dari potensinya selama sepekan ke depan, kecepatannya diperkirakan antara 10 hingga 20 km per jam. Angin ini umumnya bertiup dari arah barat daya menuju barat laut.
Sementara kondisi cuaca wilayah Kalteng umumnya cerah berawan hingga hujan ringan, serta adanya potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 100%. Kondisi itu juga harus menjadikan masyarakat semakin waspada terhadap potensi adanya genangan air, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang akibat terjadinya hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang. Jika melihat fenomena tersebut, masyarakat diminta waspada dan segera mencari tempat teduh namun tidak di bawah pohon. Saat terjadi hujan deras disertai angin kencang dan petir, masyarakat diminta segera mencari tempat berlindung yang aman seperti di dalam rumah atau gedung. Jauhi papan reklame atau baleho atau pohon besar dan jangan berada di lapangan atau tempat terbuka untuk menghindari sambaran petir atau tumbangnya pohon atau papan reklame dan sejenisnya. Untuk dapat memperbaharui informasi perkembangan cuaca, masyarakat dapat mengakses layanan yang diberikan BMKG melalui laman resmi BMKG, aplikasi BMKG, dan berbagai media sosial BMKG. Yunus Muhammad Riza, Hayat TV. Pemirsa, geliat transaksi jual beli emas perhiasan di Sampit ramai di awal tahun 2023. Padahal harga emas di akhir tahun naik dan tembus dengan harga Rp900.000 per gramnya, yaitu untuk emas jenis kadar 99 atau emas Amerika. Perayaan hari besar seperti Natal dan Tahun Baru cukup memberikan berkah tersendiri bagi para pedagang emas perhiasan di Kota Sampit, karena pada momen ini transaksi jual beli emas kembali mengalami peningkatan. Peningkatan minat beli masyarakat ini terpantau sejak sepekan menjelang Natal. Pemilik toko emas Mitra Baru, Haji Sani, membenarkan bahwa di awal tahun transaksi emas naik 10% meski harga emas mengalami kenaikan. Penjualan emas perhiasan pun menunjukkan tren positif pada akhir tahun dan memasuki awal tahun 2023. Dari pantauan harga emas perhiasan per 31 Desember 2022, untuk jenis 99 dibanderol Rp900.000 per gram. Sementara emas kadar 750 dijual 770 perhiasan, mulai Rp700.000 per gram. Kenaikan harga ini juga diikuti jenis emas perhiasan lainnya. Untuk kadar 700 atau emas Singapura dijual Rp710.000 per gram. Kadar 420 berada di level Rp450.000, sedangkan kadar 375 dijual dengan harga Rp430.000 per gramnya. Yunus Muhammad Riza, Hayat TV. Pemirsa, tahukah Anda objek wisata ikon Jelawat masih menjadi pilihan masyarakat mengisi liburan akhir tahun bersama keluarga. Selain menikmati pemandangan Sungai Mentaya, masyarakat juga dapat mencoba alternatif lain dengan berwisata susur sungai. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Objek wisata ikon Jelawat yang keberadaannya dekat Pelabuhan Sampit tetap menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menyambut malam pergantian tahun. Objek wisata keluarga ini pun dipadati pengunjung saat tahun baru. Beberapa pengunjung mengaku lebih memilih ikon Jelawat daripada terowongan Nur Mentaya untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga. Menurut mereka, terowongan Nur Mentaya hanya dapat dinikmati pada malam hari. Alasan lainnya, terowongan Nur Mentaya padat dan macet serta banyak polusi yang disebabkan debu dan knalpot kendaraan yang hilir mudik. Hal itu sangat riskan untuk kesehatan khususnya anak-anak. Banyaknya pengunjung memadati kawasan wisata ikon Jelawat bukan tanpa sebab. Selain menikmati udara sejuk di bantaran Sungai Mentaya, para pengunjung juga dapat lebih lama berada di kawasan tersebut dari sore hingga malam hari bersama keluarga. Dengan pemandangan indah Sungai Mentaya dan kampung seberang, pengunjung pun dapat mencoba alternatif lain dengan berwisata susur sungai. Pengunjung lainnya mengatakan selain untuk menikmati libur, ikon Jelawat juga menjadi wisata yang ramah bagi anak. Tak hanya itu, pengunjung juga memadati areal dermaga di bawah patung Jelawat. Bahkan ada juga yang nongkrong ngopi sembari melihat keindahan Sungai Mentaya di malam hari. Yunus Muhammad Riza, Hayat TV.
TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben, punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat, sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang, sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen. Pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Polres Kota Waringin Barat melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Waringin Barat dalam beberapa hari terakhir. Di mana pemirsa proses penyelidikan langsung dipimpin Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono. Memasuki tahun 2023, kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. 3 titik api muncul dengan luasan yang cukup besar. Kondisi demikian membuat Satgas Karhutla mulai dari Polri, TNI, BPBD, Damkar hingga relawan sempat kewalahan. Api diketahui mulai muncul pada 30 Desember. Lalu beberapa titik api berada di wilayah Desa Kumpai Batu Bawah, Desa Tatas, dan Desa Natai Baru. Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono langsung memimpin proses olah TKP. Berkaitan dengan penyebabnya, apakah adanya unsur kesengajaan ataupun tidak masih dalam penyelidikan. Selain melakukan olah TKP, penyidik juga memeriksa para orang saksi dan mengumpulkan beberapa barang bukti. Dalam hal ini, AKBP Bayu Wicaksono mengatakan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan kepada para pemilik lahan yang terbakar dan juga beberapa garis polisi untuk memudahkan proses penyelidikan. Jika nantinya ada unsur kesengajaan, tentu akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku dan segera akan proses hukum. Kebakaran lahan ya, kebakaran lahan yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Jumat sampai dengan hari Senin, hari Minggu kemarin sudah berhasil kita padamkan. Tepatnya di Kumpai Batu Bawah, Kumpai perbatasan dengan Kumpai Batu Atas juga. Ini sudah kita lakukan olah TKP di sana dan kita juga sudah lakukan pencatatan saksi-saksi ya. Dan juga hari ini kita akan lakukan proses pemeriksaan. Kita sama-sama intinya adalah kita utamakan pencegahan. Siap-siap. Kita utamakan pencegahan dan disertai dengan upaya-upaya preemptif kita. Saya juga sudah sampaikan kepada Babin Kamtipmas, Babinsa, unsur Kades, terutama di KBB kemarin, untuk sama-sama menyampaikan kepada masyarakat banyak yang sebagian besar adalah petani, ya, gapoktan di sana. Ya. Tidak boleh membuka lahan dengan cara membakar dengan alasan apapun. Ya, tidak boleh, karena dampak yang ditimbulkan akan sangat merugikan orang lain. Ya. Inilah yang harus kita sama-sama
support, termasuk media juga sampaikan bahwasannya dengan alasan apapun pembakaran lahan tidak dibenarkan. Selain itu, karhutla yang terjadi kali ini terbilang cukup besar. Tim gabungan juga sudah terjun ke lokasi untuk melakukan pemadaman. AKBP Bayu Wicaksono menghimbau kepada warga agar selalu berhati-hati dan hendaknya tidak melakukan pembakaran lahan. Apalagi ketika melakukan pembakaran sampah yang lokasinya mendekati lahannya. Muhammad Iksan, SBTV. Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Waringin Barat kembali mengamankan 2 pelaku pengedaran barang haram jenis sabu di Kota Pangkalanbun. Di mana pemirsa selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu. Jajaran Satres Narkoba Polres Kota Waringin Barat berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu yang diduga dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2B Pangkalanbun. Berhasil diungkapnya otak peredaran sabu itu, menyusul salah seorang anggota jaringan bernama Yasin 25 tahun, warga Jalan Ahmad Wongso, RT 25, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, berhasil dibekuk oleh Satres Narkoba. Tersangka mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang ia edarkan didapatkan dari temannya yang saat ini masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pangkalanbun. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Yasin kepada Kapolres Kobar saat press release di halaman Mapolres Kobar Selasa 3 Januari. Dijelaskannya hubungan komunikasi antara Yasin dan tahanan lapas dilakukan dengan alat komunikasi telepon seluler. Setelah membayar sejumlah uang, Yasin diminta untuk mengambil barang tersebut dari salah seorang anggota jaringan lainnya yang berada di Kecamatan Kumai. Ia mengaku terakhir melakukan komunikasi sebelum tahun baru, tepatnya di hari Jumat tanggal 30 Desember 2022. Selain mengedarkan, Yasin juga menggunakan sendiri sabu tersebut. Kapolres Kobar AKBP Bayu Wicaksono mengatakan, Yasin berhasil ditangkap di belakang Terminal Natai Suka, Jalan Natai Arahan, Kelurahan Baru, dengan barang bukti narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 4,07 gram. Plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu itu dibungkus menggunakan plastik merah. Untuk mengelabui petugas saat digerebek, ia sempat menjatuhkan barang bukti. Anggota Satres Narkoba Polres Kota Waringin Barat mengamankan orang yang diduga kuat melakukan atau membawa narkotika, menguasai narkotika atas nama Yasin Bade. Setelah itu dilakukan penggeledahan, disaksikan warga setempat dan ditemukan berupa 1 buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor setelah ditimbang 4,07 gram dan berat bersih 3,87 gram yang terbungkus dalam tisu dan potongan plastik merah di samping kanan badan terlapor. Sempat dijatuhkan, jadi terlapornya sempat menjatuhkan supaya seolah-olah itu barang tidak dalam penguasaannya. Namun anggota melihat selanjutnya barang bukti maupun tersangka kita lakukan upaya pengembangan. Atas perbuatannya, Yasin dijerat dengan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009. Dengan ancaman paling singkat 4 tahun sampai dengan selama-lamanya 20 tahun penjara. Tim Liputan, SBTV. Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma mohon undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.